Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel saya Arwah Nagai. Semoga kabar saudara-saudara saya di luar sana sehat-sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa di kesempatan saya kali ini saya akan mereakson atau mendengarkan Ustadz Suma berdebat dengan seorang murtadin. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Ustadz Zulkifli ini ya. Oke Pak Ustadz, begini Alkitab mencatat pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu oleh firman. Berarti Allah dan firmannya adalah satu dalam diri Tuhan, dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Berarti firman itu pencipta, karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, berarti pencipta jadi manusia. Itu jelas di Injil Yohanes tertulis begitu Pak Ustadz. Iya, saya paham kalau itu Pak. Allah dan sifatnya itu satu, kalam. Allah memiliki sifat kalam. Apa itu? Kemampuan berkata-kata, kemampuan berfirman. Itulah Allah. Nah, dia bersatu dengan kalamnya, dia bersatu dengan sifatnya. Konsep Kristen kemudian itu berkesesuaian dengan konsep filsafat Yunani, Pak. Firman Allah telah menjadi manusia. Nah, yang ingin saya tanya kepada Pak Umar, apakah pencipta alam semesta yang tadi adalah Allah bersatu dengan kalamnya itu telah menjadi manusia atau gimana maksudnya tuh Pak? Kan di Injil Yohanes itu kan sangat gamblang kan, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah ini menjadi manusia. Terus Allahnya ikut jadi manusia atau gimana? Itu ya maksud Pak Bang Jul. Kan firman itu bersama-sama dengan Allah. Contoh, suara saya bersama-sama dengan saya. Sekarang suara saya keluar dari diri saya. Suara saya kan sama dengan saya juga. Dengan suara saya, Bang Jul mengenal pribadi saya. Sekarang suara saya menjadi PN di HP Bang Jul. Apakah saya ikut jadi manusia? Atau bukan? Apakah saya ikut jadi HP? Kan tidak. Kan jelas firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Salah satu dijadikan oleh firman. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman itu. Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia. Apakah di surga tidak ada lagi Tuhan? Begitu kan? Buktinya di surga masih tetap ada Tuhan. Yang jadi manusia kan firman-Nya. Kita harus ingat. Jadi dengan apa Tuhan mencipta? Dengan firman. Jadi firman itu pencipta atau ciptaan? Ternyata firman itu pencipta. Dan pencipta itu menjadi manusia di Injil Yohanes ayat 14. Begitu Pak Ustadz. Ya, ini sudah jelas Pak Umar. Pencipta menjadi manusia. Berarti kan penciptanya sudah menjadi. Nasi telah menjadi bubur. Ya kan? Pak Umar telah menjadi waria. Misalnya. Ketika Pak Umar menjadi waria, Pak Umar nggak ada lagi. Yang ada adalah waria. Yang ada adalah Pak Umar dalam bentuk waria. Ini contoh Pak, mohon maaf. Jadi ketika nasi menjadi bubur, nasi sudah nggak ada Pak. Yang ada adalah bubur. Ketika firman menjadi manusia, firman sudah hilang Pak, sudah menjadi manusia. Jadi Bapak jangan akal-akalan dalam konsep ini. Makanya celaka orang yang menggunakan konsep seperti ini menjadi acuan kebenaran dalam beriman. Karena itulah kemudian Islam hanya cocok untuk orang yang berakal. Allah itu sangat terang, laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika Anda mengatakan Anda adalah Anda bersuara, suara Anda masuk ke HP. Apakah saya adalah yang ada di HP? Nah, justru itu Anda harus menjawabnya. Apakah suara
dari Pak Umar yang ada di HP saya itu adalah Pak Umar? Kan bukan, Pak. Berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah akibat dari Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta lah yang menyebabkan sehingga ada Yesus. Berarti Yesus itu adalah ciptaan, Pak. Hal yang baru itu adalah ciptaan. Hal yang ada karena adanya akibat itu adalah ciptaan. Buah dari perbuatan. Nah, Yesus itu di situ, Pak. Celakanya kemudian Anda menyembah Tuhan dalam bentuk manusia. Nah, makanya Anda bingung ketika saya tanya, kalau Anda menggunakan filsafat himne Plato ini yang ada di dalam kitab Anda, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalam itu adalah Allah, yes. Sifat Allah adalah Allah, yes. Tetapi ketika Allah dan sifatnya berubah menjadi manusia, itu no. Yang ada kemudian adalah Yesaya 55 nomor 11. Segala yang aku inginkan akan terlontar dari mulutku, dan dia tidak akan kembali sebelum semuanya itu terkabul. Artinya ketika Allah berfirman, jadi ayam, Pak. Ketika Allah itu berkata, jadi Umar, Pak. Ya, semua akan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yesaya 5 nomor 11. Itu yang perlu Anda pahami, Pak Umar. Anda kan seorang murtadin tuh. Jadi Anda itu harus bisa menjawab bahwa konsep iman Anda itu harus selaras dengan akal. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti sudah tidak ada Allah, sudah tidak ada firman. Kenapa? Karena sudah menjadi manusia. Firman nasi itu telah menjadi bubur. Berarti tidak ada lagi nasi, karena sudah menjadi bubur. Pak Umar sudah menjadi bencong. Berarti Pak Umar tidak ada lagi, sekarang sudah menjadi bencong. Seperti itu Pak Umar. Ini contoh, saya menggelitik akal Anda karena Anda adalah murtadin. Mudah-mudahan Anda bisa kembali sehat. Iman saya selaras dengan akal. Ini akan saya buktikan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengutip ayat itu ya, berapa Yesaya ya. Segala apa yang Tuhan mau, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, Dia akan mengerjakan segala sesuatu yang Aku mau. Jadi jelas firman Allah, suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, bisa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau. Nah, suara yang keluar dari mulut Tuhan itu, apakah itu ciptaan? Apakah suara Tuhan itu ciptaan? Dia ada dalam diri Tuhan. Dia kekal bersama Tuhan. Bahkan segala sesuatu terjadi oleh suara Tuhan itu. Nah, jadi suara Tuhan itu bisa mengerjakan segala sesuatu. Karena firman itu bisa. Berfirmanlah Tuhan, jadilah langit, jadilah bumi. Langit dan bumi jadi akibat firman, akibat suara Tuhan. Karena suara Tuhan bisa melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Bang Jul karena mengutip Yesaya 55 tadi, mengatakan segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bisa melakukan yang Tuhan mau. Apakah segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu setelah itu dilakukannya atau melakukan alam, menciptakan alam semesta, dan karena suara itu bisa juga jadi manusia, apakah Tuhan hilang? Seperti Bang Jul katakan, nasi telah menjadi bubur, nasinya sudah tidak ada lagi. Tetapi bedanya, Tuhan buktinya, Tuhan firman-Nya bisa jadi manusia. Apakah Tuhan tidak ada lagi di surga? Buktinya Tuhan ada di surga. Tuhan masih bisa berfirman. Walaupun firman-Nya jadi manusia, walaupun firman-Nya menciptakan alam semesta. Sesuai nggak dengan selaras nggak dengan akal? Selaras. Walaupun suara saya bisa menjadi PN di HP Pak Ustadz ini, apakah suara saya di dalam diri saya sudah tidak ada lagi? Ada. Saya saja sebagai manusia, walaupun suara saya keluar dari diri saya bisa berkata-kata dan bisa bicara dalam HP Pak Ustadz, suara saya tetap ada. Suara saya nggak habis, nggak hilang. Ibarat nasi jadi bubur, buburnya nasi tidak ada lagi, kata Pak Ustadz. Tetap suara saya ada. Jadi perumpamaan seperti itu tidak tepat untuk mengilustrasikan tentang Tuhan, karena Tuhan itu beda banget dengan manusia. Kalau saya dan Pak Ustadz terbatas. Saya ada di tempat saya tidak ada di tempat lain. Nah, beda. Suara saya nggak bisa menciptakan sesuatu, tetapi suara saya bisa
memanggil atau berkata-kata, tidak bisa berbentuk, bisa terdengar. Beda dengan Tuhan, suaranya bisa mencipta, suaranya bisa datang, bahkan firman dan suara Tuhan itu bisa datang dan bisa jadi manusia. Nah, itulah luar biasanya kuasa Tuhan dan hebatnya Tuhan, beda dengan manusia dan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Jadi kalau saya jadi bubur atau Bang Jul mengatakan kalau si Umar jadi bencong, ya si Umarnya udah nggak ada lagi. Nah, beda dengan untuk mengilustrasikan Tuhan. Tuhan ada di surga, tapi dia bisa ada di bumi, walaupun dia cuma satu. Jadi sangat selaras Pak Ustadz dengan akal manusia. Makanya dikatakan jelas, Pak Ustadz mengatakan itu filsafat Platonis Yunani. Ya, banyak ayat di Alkitab. Yesus berkata, aku dari surga, aku memberi hidup yang kekal, segala kuasa atas yang sudah ada padaku. Banyak ayat Bang Jur di dalam Alkitab, bahwa bukan satu ayat untuk menerangkan bagaimana Tuhan. Jadi selaras ya Pak Ustadz ya. Jadi akal bisa dipergunakan walaupun akal itu terbatas. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berakal. Boleh, tetapi Tuhan melampaui akal manusia. Makanya Tuhan mengatakan janganlah bersandar kepada pengertian akal pikiranmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mampu meluruskan jalan manusia. Hanya karena roh Tuhanlah orang bisa mengenal Tuhan. Akal manusia tidak bisa sampai Pak Ustadz untuk mengenal Tuhan, tetapi Tuhan bisa menyatakan dan mengenalkan kebenarannya kepada manusia, siapapun manusianya yang ingin mengenal dia dan Alkitab, firman Tuhan, dan mampu menunjukkan dan memberi pengertian tentang Tuhan. Jadi jelas Alkitab bisa menerangkan Tuhan. Nah, jadi nggak bertentangan dengan akal Pak Ustadz. Itu selaras. Coba Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sampaikan itu tidak nyampe ke otak Anda. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan iman saya selaras dengan akal? Yesaya 55 nomor 11 itu sudah jelas. Firman itu terlontar dari mulut Allah, pencipta alam semesta. Apakah Yesus terlontar dari mulut? Dari mulut Allah atau terlontar dari mulut Pagina? Coba gunakan akal, Pak. Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut Paginanya Maria? Coba gunakan akal. Akal sekali lagi saya bilang Pak Daud Umar. Anda adalah murtadin. Anda murtad karena Anda tidak fungsikan akal. Sementara Allah di dalam Al-Quran menerangkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila dia menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Bukan kemudian Allah kun fayakun, Allah menjadi manusia. Inilah yang saya katakan Bapak tidak menggunakan akal. Hanya akal-akalan. Anda mengimani Yesaya 55:11. Oh betul katanya. Apa yang terlontar dari mulut Allah itu bukan ciptaan, karena itu adalah kalam Allah. Betul. Tetapi akibat dari perkataan Allah itulah yang disebut dengan ciptaan. Allah hendak agar Gabriel datang memberitakan Maria, agar Maria tahu Allah menginginkan Maria hamil dan melahirkan seorang anak. Itu yang disebut firman. Apakah kemudian Maria batal hamil? Tidak. Seketika Maria hamil, artinya akibat firman Maria hamil. Buah dari akibat Yesus ciptaan, terciptalah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk manusia yang berasal dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Konsep itu benar. Kalam bersama dengan Allah. Allah adalah kalam. Dia bersatu dengan sifatnya. Itu benar. Lalu kemudian firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya perkataan Allah, di mana Allah mendatangkan berita melalui Gabriel kepada Maria agar dia hamil, itu telah menjadi manusia beneran. Allah menginginkan, wahai Maria, engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus.
Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, aku belum punya suami. Roh Kudus yang berkuasa atasmu, Allah yang menghendaki itu terjadi. Berarti Yesus itu ciptaan, Pak Daud. Ciptaan Yesus itu, Pak. Makanya ketika saya katakan kepada Anda, ketika Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, apakah berarti Allah yang adalah firman itu telah menjadi makhluk bernama Yesus? Anda tidak bisa menjawabnya. Anda mengatakan, oh firman itu menjadi manusia, tapi apakah kosong surga itu? Nah, itu artinya bahwa yang menjadi manusia itu bukan Allah. Yang menjadi manusia itu adalah ciptaan Allah. Itu yang perlu Pak Daud Umar pahami dengan baik. Ya, kalau bisa VM-nya jangan sampai 5 menit lah, Pak. Saya tidak akan dengar karena saya tahu kita sudah lama. Bapak hanya akal-akalan aja. Slow, Pak Ustadz. Santai saja. Pak Ustadz mengatakan firman itu adalah bersama dalam diri Tuhan. Firman itu kalam Allah, sama dengan Allah. Ya, terus Pak Ustadz mengatakan, apakah Yesus terlontar dari mulut Allah atau dari mulut vagina Maria? Ya kan, Pak Ustadz berkata begitu. Nah, Alkitab dengan jelas mencatat Yesus itu adalah firman Allah, Alfa Omega, ada bersama Allah. Jadi kalau dia ada bersama Allah, Yesus sendiri berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi sebelum dia keluar, dia di mana? Dia di dalam Tuhan, karena dia adalah firman kuasa yang ada dalam diri Tuhan untuk berkata-kata. Nah, terus Pak Ustadz bilang, oh, kalau begitu dari mana? Apakah Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau dari mulut vagina Maria? Jadi jelas Alkitab mencatat Yesus itu yang datang kepada Maria. Malaikat berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus adalah, kalau di Al-Quran sendiri kan dikatakan Isa Al-Masih Rohullah wa kalimatuhu. Jadi Isa Al-Masih Roh Allah, kalimat Allah. Jadi masalahnya tafsirannya berkata, kalau namanya Roh Allah sama dengan roh ciptaan. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun Roh Allah adalah roh ciptaan, karena Roh Allah tidak ada yang menciptakan roh Tuhan. Siapa pula yang menciptakan roh Tuhan? Kalau roh manusia ya ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Ya, roh Tuhan sendiri tidak ada, karena roh Tuhan itu, Allah itu roh, dia kekal, dia Bapa yang kekal, roh yang abadi. Jadi jelas Yesus terlontar dari mulut Allah, karena dia firman Allah. Berfirmanlah Allah, Pak Ustaz mengatakan dengan kun fayakun, jadilah maka itu jadi. Jadi dengan apa Tuhan menciptakan segala sesuatu? Dengan kun fayakun itu, dengan firman itu. Jadi firman itu ciptaan atau pencipta? Kan itu sekarang. Jelas firman itu adalah pencipta. Nah, Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi tidak ada firman diciptakan. Tuhan tidak menciptakan suaranya sendiri, karena suara itu sudah ada dalam diri Tuhan. Jadi suara itu ada dalam diri saya, tinggal saya keluarkan saja. Kayak sekarang, apakah saya buat suara dulu baru saya masukkan ke HP? Ya enggak, saya keluarkan saja dari mulut saya, karena suara itu ada dalam diri saya tinggal berucap saja. Begitu juga dengan Tuhan, firman itu, perkataan suara Allah itu sudah ada dalam diri Allah, kekal bersama Tuhan. Jadi suara Allah tidak diciptakan, roh Allah tidak diciptakan. Tapi roh Allah bisa jadi manusia, firman Allah bisa jadi manusia. Beda dengan saya, beda dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, suara Pak Ustadz paling bisa jadi PN di sini. Tidak bisa jadi daging atau jadi mobil, nggak bisa. Kalau suara Tuhan bisa. Itu loh bedanya kita manusia dengan Tuhan, Pak Ustadz. Jadi jelas ya Pak Ustadz ya. Tenang saja Pak Ustadz, jangan emosi kejang-kejang. Apa yang kejang-kejang? Ketika saya mencoba untuk meluruskan akal sehat
lawan debat. Saya memang seperti itu suaranya Pak Umar. Bapak kayak nggak kenal saya aja. Cara saya menerapi akal sehatnya orang sebagai bangsa itu kayak begitu. Jadi sekarang Pak Daud Umar jawab aja Pak. Nggak usah akal-akalan. Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut rahim Maria? Itu aja dulu. Bapak coba gunakan akal sehat. Katanya Bapak gunakan akal dan selaras iman Anda dengan akal Anda. Coba Anda jawab dulu. Apakah Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau Yesus itu terlontar dari mulut rahim Maria? Jawab. Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari vagina Maria? Jelas Yesus firman Allah, berfirmanlah Allah. Berarti Yesus itu adalah sebelum jadi lahir melalui rahim Maria, berarti Yesus terlontar dari mulut Allah. Ya Pak Ustadz ya. Karena Yesus adalah firman Allah. Karena Allah menciptakan sesuatu dengan firman. Jadi terlontarlah Yesus itu. Yesus itu adalah firman Allah. Jadi sebelum Yesus jadi manusia, Yesus itu terlontar. Makanya Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi sebelum Yesus itu terlontar keluar, dia ada dalam diri Bapa. Makanya Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya Pak Ustadz ya. Terlontar dalam bentuk manusia atau berbentuk firman Pak? Perkataan Pak. Yesus ketika Anda katakan terlontar dari mulut Allah, itu berupa perkataan atau sudah berupa manusia? Jawab. Jelas, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan berfirmanlah Allah. Jadilah langit, jadilah bumi. Dan bumi itu jadi. Akibat apa? Karena firman itu terlontar dan keluar dari mulut Allah. Jadi dalam bentuk apa? Yesus itu terlontar dalam bentuk kuasa dari Tuhan. Dalam bentuk pencipta. Karena firman itu menjadikan segala sesuatunya ada. Makanya oleh firman itu segala sesuatu jadi. Dan oleh firman itu segala sesuatu diadakan. Tanpa firman itu tidak ada yang jadi. Jadi Yesus itu terlontar dalam bentuk kuasa Allah mencipta alam semesta dengan firman-Nya. Yang saya tanya, Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari rahim Maria? Jangan akal-akalan Pak Daud. Kan Allah sudah mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, ketika Allah berfirman, maka firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Sebelum apa yang diinginkannya itu terjadi. Makanya di Islam itu dikatakan kun fayakun. Itu sudah nyata itu Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu cukup berkata, maka terjadi. Sama dengan di Yesaya 55 nomor 11 itu Pak Daud. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah iman filsafat Yunani itu masuk di dalam iman Anda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti pencipta alam semesta telah menjadi manusia. Itu di dalam konsep Anda. Kalau dalam iman Yudaism dan Islam itu tidak begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang ada di dalam konsep Islam dan juga Yudaism. Allah berfirman, jadi apa yang Allah kehendaki. Jadi terang Pak. Maria jadi hamil Pak. Lalu kemudian buah daripada akibat ini itu adalah ciptaan. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Kecuali kalau Anda ingin mengatakan yang terlontar dari mulut Allah itu adalah Yesus. Turun ke bumi, sampai ke bumi itu langsung tumbuh jenggotnya, berjenggot dan berkumis dan seterusnya. Tapi kan Bapak tidak bisa menipu terlalu jauh seperti itu. Karena nyatanya kitab Anda menyajikan Yesus dihamilkan. Ya apa? Maria menghamilkan Yesus. Kemudian Maria melahirkan Yesus. Kemudian Maria menetein Yesus. Maria cebokin Yesus. Maria suapin Yesus dan seterusnya. Jadi Bapak tidak mungkin bisa kemudian membunuh akal sehat, membuat saya juga ikut mati akal. Tidak bisa Pak. Karena orientasi saya dalam menjabarkan sebuah kebenaran harus bertitik tumpuh kepada akal. Karena saya manusia. Saya bukan hewan. Karena itulah saya katakan Pak Daud sebagai orang yang murtad.
Ya, Anda pasti tahu bahwa di dalam beriman konsep yang Anda tanamkan adalah akal harus dipenjarakan sejenak. Ketika berdebat, Anda tidak bawa akal, Anda hanya membawa iman. Makanya saya tanya, Yesus itu firman yang terlontar dari mulut Allah, atau Yesus itu ciptaan yang terlontar dari rahim Maria? Yang jujur Pak, silakan. Begini Pak. Oke, saudara-saudara yang tahu alasan Pak Umar ini murtad, kenapa, tolong tulis di komentar ya teman-teman. Dan kita tahu suara Ustaz Suma itu memang keras ya, karena itu memang gaya bicara Ustaz Suma ya. Terus apalagi dia kan orang Makassar. Orang Makassar kan suaranya keras-keras ya. Dan saya juga sangat mengagumi Ustaz Suma ini karena dia tahu tafsir Al-Quran, dia tahu Injil. Luar biasa ya ilmunya dari Ustaz Suma ini. Ustaz, Allah berfirman, jadilah langit, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah lautan, jadilah alam semesta, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah ikan yang merayap di bumi segala yang ada. Diciptakan oleh firman. Jadi firman itu pencipta ya Pak. Setuju ya Pak Ustadz? Nah, jadi firman itu tidak diciptakan. Firman itu pencipta. Karena firman itu ada dalam diri Tuhan. Terus Yohanes Pak Ustadz mengatakan Yohanes 1 itu filsafat Yunani. Jelas tidak ada filsafat Yunani bisa masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi sesuatu yang ada tercatat itu sudah pasti disetujui, dianggap sesuai dengan kemauan Tuhan, walaupun ada ucapan setan yang dicatat sebagai firman Tuhan, karena itu menjadi petunjuk dan menjadi firman itu kan petunjuk bagi manusia. Jadi ada ucapan yang dicatat sebagai firman Allah karena itu dalam lingkup, dalam otoritas Tuhan. Jadi jelas Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Bisa nggak pencipta jadi manusia? Buktinya bisa. Yang jadi masalah apa? Karena Bang Jul tidak percaya Yesus adalah firman Allah jadi manusia. Walaupun di kitab di Alkitab dengan jelas mengatakan sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tetapi di Kejadian nggak usah lah, di Yohanes 1 ayat 1 dan 3 sampai 14 itu. Di Kejadian 1 pun berfirman lah Allah, jadilah langit, jadilah bumi. Allah langit dan bumi jadi karena firman Allah. Jadi Yesus itu firman Allah. Alkitab mencatat. Bahkan Al-Quran Bang Jul sendiri mencatat Isa Al-Masih adalah Rohullah wa kalimatuhu. Isa Al-Masih adalah roh Allah, kalimat Allah. Ini walaupun itu wewenang Pak Ustadz lah menerangkan Al-Quran, karena saya nggak berwenang. Wewenang saya adalah menerangkan Alkitab. Jadi jelas ya Pak Ustadz bahwa Yesus pada mulanya, makanya Injil Yohanes mencatat pada mulanya adalah firman, sebab segala sesuatu belum ada, firman itu sudah ada dalam diri Tuhan, makanya disebut pada mulanya firman. Yohanes 1 ayat 2, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Kata Bang Jul ya seperti kun fayakun, jadilah. Jadi dengan apa Tuhan menjadikan alam semesta ini? Dengan berkata-kata kun fayakun, jadilah, maka itu jadi. Dengan apa? Dengan firman. Jadi Tuhan tidak menciptakan alam itu dengan ikut malaikat bikin bangunan atau membentuk ini dulu, petanya dulu, terus dia suruh malaikat bekerja bikin daratan, bikin lautan. Enggak kan? Cukup dengan kun fayakun, cukup dengan berkata jadilah, maka itu jadi.
Itu yang disebut firman, itu yang disebut perkataan, itu yang disebut ucapan. Dan ucapan itu ada nggak dalam diri? Sudah ada, kekal bersama Tuhan. Jadi kalau firman itu tidak ada dalam diri Tuhan, berarti Tuhan nggak punya firman, pernah nggak punya suara, pernah nggak punya ucapan. Jadi jelas firman Allah itu pernah bisu. Jadi makanya Injil Yohanes mencatat firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, karena firman itu kekal ada dalam diri Tuhan. Jadi jelas. Makanya orang Kristen menyebutnya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Dia pencipta dan dia jadi manusia. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau masalah Bang Jul nggak percaya, itu kan hanya keyakinan saja. Itu kan paling nggak itu pandangan orang Kristen seperti itu Pak Ustadz. Harusnya Bapak ini sudah menyadari gitu loh. Bapak menguraikannya meski tidak sempurna. Ketika Allah ingin menciptakan, maka Allah cukup mengatakan jadi, kun. Maka sesuatu itu jadi, Pak. Itulah kalam Allah yang melekat pada diri Allah. Kemampuan Allah dalam berfirman, ya, yang melahirkan semua ciptaan yang ada. Maka semua ciptaan itu pada mulanya adalah firman. Jadi bukan cuma Yesus pada mulanya adalah firman. Matahari juga pada mulanya adalah firman. Matahari tidak tercipta dengan sendirinya, Pak. Matahari itu diciptakan mulai dari perkataan. Jadilah terang. Itu awal mulanya penciptaan matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya perkataan. Firman itu perkataan, Pak. Yang melekat pada diri Allah itu disebut kalam. Sifat. Kemampuan berkata-kata. Maka semua ciptaan Allah itu disebut kalimah. Kenapa disebut kalimah? Karena dia berasal daripada kehendak. Perkataan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan Maria hamil. Hamil Maria, Pak. Lahirlah Yesus. Berarti Yesus itu adalah pada mulanya dari kehendak, dari firman. Berarti Yesus itu ciptaan, Pak Umar. Makanya Bapak susah untuk menjelaskan ke saya ketika saya tanya, Yesus itu terlontar dari mulut Allah berupa firman atau terlontar dari mulut rahim Maria berupa ciptaan manusia. Bapak nggak bisa jawab itu. Sebenarnya kalau Bapak gunakan akal sehat, Bapak sebenarnya bisa jawab. Tapi mau kayak mana Bapak mau jawab? Kalau Bapak jujur menggunakan akal, maka Bapak akan meninggalkan agama Bapak hari ini. Kenapa? Agama Bapak mengajarkan untuk tidak menggunakan akal. Anda susah untuk mengatakan Yesus terlontar dari rahim Maria, meskipun faktanya demikian. Kenapa? Karena iman Anda adalah iman filsafat himne Plato. Coba Bapak lihat, ketika Allah menerangkan di dalam Yesaya 55 nomor 11 ayat 11, Ken yih. Coba. Jadi seharusnya kata Allah, kata Allah di situ, merujuk kepada Allah itu sendiri, zer, ye, artinya perkataan, ucapan Allah, kata Allah, baser ye, keluar. Ya, keluar dari mana? Mip, dari mulutku. Mip, dari mulutku. Lo yasub, tidak akan kembali, ya, elai, kepadaku. Jadi perkataan yang keluar dari Allah tidak akan kembali kepada Allah. Tidak akan kembali kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Tetapi Allah menerangkan, akan tetapi asah, apa yang kupirmankan itu akan terjadi, akan terwujud. Ya, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu dikatakan wenyaliah. Wenyaliah itu artinya sukses atau berhasil, ya. Berhasil dalam arti kata ketika Allah menerangkan Sirlah itu merujuk kepada apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki itu akan berhasil, ya, sesuai dengan tujuan apa aku kirim firman itu. Jadi ketika saya melontarkan firman, saya ingin menciptakan gunung, maka gunung itu tercipta sebelum perkataan itu kembali kepada saya dengan gagal. Harus tercipta dulu. Itulah yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Sama yang diterangkan di dalam Al-Quran, Pak. Innama
amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apa yang Allah kehendaki ingin tercipta, maka Allah hanya mengatakan kun. Jadi, jadilah. Bukan berarti ketika Pak Daud mengatakan jadilah monyet, wah Pak Daudnya menjadi monyet. Tidak, Pak. Bukan seperti itu. Ya, Anda adalah penguasa. Ketika Anda mengatakan jadikan hari ini juga kamar ini selesai, kamar itu selesai, bukan berarti Bapak itu menjadi kamar. Tidak. Tapi karena kekuasaan Bapak, ketika Bapak mengatakan kamar itu harus selesai hari ini, kamar itu selesai Pak hari itu. Pesuruh Bapak, karyawan Bapak, staf Bapak itu segera menyelesaikan itu perkataan Bapak itu, karena Bapak penguasa. Nah, Allah menciptakan, cukup mengatakan kun fayakun ketika Allah ingin menghendaki sesuatu tercipta. Jadi Yesus itu berasal dari kemahakuasaan Allah, membuat dia tercipta dari seorang wanita yang perawan. Itu yang perlu Bapak pahami. Jadi Yesus itu ciptaan. Adapun dia menjadi firman, menjadi manusia lalu kemudian dituhankan, itu konsep Yunani, Pak. Ya, jadi Bapak harus banyak belajar lagi deh. Ya, daftar ulang menjadi murid saya bisa, Pak Daud. Masih gratis sampai sekarang. Ya, maaf ya, saya cuma mau salah sedikit aja. Teruskan diskusi Anda dengan Pak Daud. Ya, tapi saya mau salahnya begini, Zulkifli. Ya, kalau Allah tidak mengeluarkan firman-Nya, bisa tercipta nggak itu gunung yang tadi kamu ceritakan semua soal penciptaan itu? Ya, makanya saya bilang konsep kalian itu salah. Ya, kalau Tuhan tidak berfirman, tidak ada yang tercipta. Ya, kamu bilang kun fayakun saja. Kun fayakun itu berasal dari mana? Berasal dari Allah itu sendiri. Tanpa kun fayakun nggak ada yang bisa tercipta. Ya, Yesus itu apa? Yesus itu firman. Ya, firman itu apa? Kalimat Allah yang ada di dalam diri Allah. Ya, tanpa Allah berfirman, nggak mungkin akan menciptakan segala sesuatu itu. Segala sesuatu itu diciptakan hanya karena Allah berfirman. Kalau Allah tidak mengeluarkan firman-Nya, tidak ada yang bisa tercipta. Itu yang kamu harus paham, Zulkifli. Ciptaan itu beda dengan firman. Firman yang menghasilkan ciptaan. Tanpa firman tidak ada ciptaan. Itu yang kamu nggak paham, Zulkifli. Ya, itu saya hanya salah saja biar kamu paham. Ya, teruskan saja dialog kamu dengan Pak Daud. Bantu aja sahabat kita tuh Pak Daud, ya Pak Yohanes Lolan, bantu aja. Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut rahim Maria? Silakan, silakan. Oke, Pak Ustadz. Jadi kemampuan Allah melakukan sesuatu dengan kun, dengan berkata-kata. Jadi jelas kata-kata adalah kuasa yang ada dalam diri Allah untuk menciptakan, yaitu untuk berfirman, untuk melakukan sesuatu. Dan segala perkataan yang keluar dari mulut Allah mampu melakukan yang Allah mau. Seperti jadilah langit, langit jadi. Jadilah bumi, bumi jadi. Apakah langit dan bumi itu firman? Di sini Pak Ustadz harus bisa membedakan. Seperti Bapak Ustadz tadi katakan, bahwa saya sebagai penguasa, kamar hari ini harus bersih. Terus karena saya mempunyai kuasa dan kamar hari itu bersih, apakah saya kamar itu? Jelas tidak kan Pak? Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Apakah langit dan bumi itu firman? Jelas tidak. Langit dan bumi itu akibat dari Allah berfirman. Ya Pak, ya? Sama aja sama ya, Pak Yesus. Jadi di sini perlu kita bisa membedakan mana pencipta, mana yang diciptakan, mana sebab dan mana akibat. Ya Bapak. Jelas semuanya itu ada akibat. Allah berfirman, sebabnya ada salah satu akibat firman, karena Allah berfirman, ya Pak. Jadi langit, apalagi itu di bawah saya tadi, saya cepat lihat sebentar, saya juga firman katanya. Anda itu bukan firman, Anda itu akibat
diciptakan oleh firman. Jadi Anda ini mengaku kalau Anda ini firman Allah, artinya Anda adalah kekal bersama Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Sedangkan Anda baru ada kemarin sore. Tidak mungkin Anda adalah firman Allah, begitu ya. Jadi jelas berbeda antara firman dan akibat firman. Terus Bang Jul mengatakan saya nggak bisa jawab. Ya saya sudah jawab bahwa sebelum firman itu jadi manusia, firman itu sudah ada dalam diri Tuhan. Apakah firman itu Yesus itu terlontar dari mulut Tuhan? Ya. Apakah Yesus terlontar dari vagina Maria? Iya. Karena Yesus lahir melalui wanita perawan tetapi dia bukanlah manusia seperti kita karena dia berasal dari benih ilahi gitu. Makanya dia mempunyai natur ilahi dan natur manusia. Makanya Yesus sebagai natur ilahi, Yesus tidak takluk kepada alam. Yesus bisa berubah bersinar seperti matahari. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa bersinar. Yesus bisa mengampuni dosa karena Yesus mempunyai natur ilahi. Makanya Yesus, aku dan Bapa satu hakikatnya, karena tidak mungkin manusia dengan Tuhan itu satu. Tetapi Yesus dengan Bapa satu karena dia natur ilahi, karena dia roh Tuhan, karena dia firman Allah. Yesus berkata, aku sudah ada sebelum dunia ada, aku datang keluar dari Bapa. Jadi beda, jadi jelas Alkitab dengan jelas. Di mana Pak Ustadz mengatakan saya nggak bisa jawab. Saya menjawab karena Alkitab itu mampu menjawab apapun yang ada dalam pikiran manusia. Jadi di sini Pak Ustadz tidak bisa membedakan mana firman dan mana akibat firman. Langit dan bumi itu bukan firman, langit dan bumi itu akibat Tuhan berfirman. Ya, di situ bedanya Pak Ustadz. Menjawab pertanyaan saya Pak Umar, Anda masih menggunakan jurus lama, jurus akal-akalan. Apakah Yesus itu firman? Yesus itu firman atau dia adalah manusia? Kalau Bapak mengatakan dia adalah firman, lalu firman mana lagi yang dia terima? Yohanes 17 ayat 8 Pak, nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Loh kok ada firman, menerima firman, itu maksudnya gimana? Kalau firman kemudian Anda katakan adalah Allah itu sendiri, itu himne Platonya jelas berdampak kepada iman Anda ketika Yesus itu Anda imani sebagai firman. Tapi kalau Yesus Anda imani sebagai manusia yang berasal dari firman, berarti Anda sama dengan Muslim. Yesus itu manusia yang berasal dari firman, itu benar, itu tidak salah. Tapi kalau firman Anda katakan menjelma menjadi manusia, itu salah. Kan Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah itu sendiri yang adalah firman telah menjadi manusia. Berarti firman dan Allah sudah hilang, yang ada manusianya. Coba gunakan akal sehat deh. Tapi kalau Anda mengatakan Allah berfirman jadilah terang, kemudian jadi Allah berfirman hamillah Maria, maka hamil melahirkan Yesus, itu baru benar. Tapi itu juga sudah dikukuhkan di dalam kitab Anda. Matius 1, Lukas 1. Bagaimana kemudian Allah datang melalui Jibril kepada Maria, aku ingin kamu hamil. Berarti ketika dia hamil, melahirkan Yesus, berarti Yesus itu berasal dari firman. Berasal dari kehendak Allah. Makanya Pak Umar itu setengah mati ketika ditanyai. Yesus itu terlontar dari mulut Allah berupa firman, atau Yesus itu terlontar dari mulut rahim Maria berupa manusia. Bapak tidak bisa untuk menjawab itu. Kenapa? Bapak takut untuk menjadi waras. Bapak sudah anteng, sudah adem, sudah enak, merasa pada kondisi yang ada sekarang, nyembah kepada ciptaan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Ya. Saya sudah menguraikannya, baik itu dari kitabnya Bani Israel, dari Al-Quranul Karim. Sudah saya uraikan bagaimana Allah menciptakan. Ketika Allah hendak menciptakan, maka kata kun itu terjadi. Tidak kembali kepada Allah apa yang Allah kehendaki. Tidak seperti kita manusia. Saya ingin
Daud Umar itu menjadi muslim, jadilah muslim. Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang menghendaki, jadi muslim, Pak. Itulah Allah. Sama seperti ketika Allah menghendaki Maria hamil, hamil, Pak. Tidak mandul Maria itu. Wahai Maria, aku ingin kamu hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Hamil, Pak. Lahir Yesus. Aku ingin menciptakan sumber cahaya di muka bumi, di alam semesta berupa matahari. Jadi matahari. Jadi, Pak, matahari itu. Itulah Allah. Nah, kemampuan berfirman yang dimiliki oleh Allah itu tidak berubah wujud menjadi manusia Yesus. Apa buktinya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya firman. Firman itu kan maha berkata. Sang firman. Artinya dialah pemilik semua kata. Tapi apa yang terjadi pada Yesus, Pak? Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Bukan sang firman, bukan sang Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi dia adalah manusia yang tercipta akibat dari kehendak sang pencipta. Berarti kesimpulannya, Yesus itu adalah ciptaan. Saya kira cukup Pak Daud ya. Tadi siapa? Yohanes Lolan, kemudian siapa lagi yang satu tuh? Ada Rion, kemudian ada lagi tadi. Semua pada kabur meninggalkan Pak Daud Umar. Tinggal Pak Daud Umar sendiri, termasuk si Agus sang penghujat, ternyata tidak mampu untuk Anda jabarkan iman Anda berdasarkan akal. Anda gagal, sekali lagi Anda gagal Pak Daud. Dan selamanya Anda akan gagal, selama Anda tidak menggunakan akal sehat di dalam beriman. Demikian. Oke, saudara-saudara pencinta debaters, itulah tadi debat antar Ustaz Suma dengan Daud Umar ya. Daud Umar adalah seorang murtadin ya. Dan saya lihat ya, Daud Umar ini doktrinnya sudah terlalu jauh di doktrin ya. Sampai dia sangat yakin ya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Terus Pak Umar tadi di sini dia bilang kalau Tuhan berfirman jadi gunung, maka jadi gunung. Dan itu adalah akibat. Tapi sedangkan kalau Tuhan berfirman, Yesus jadi, itu bukan akibat. Apa bedanya Pak Umar? Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat dan kita ambil pelajaran ya, ambil ilmunya saja. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.